Film dibuka di Cina dengan seorang gadis bernama Wei, menggambar bunga yang dia lihat di buku harian ayahnya. Ayahnya yang ilmuwan menjelaskan bahwa itu adalah bunga mayat, tanaman langka yang mengeluarkan bau untuk menarik lalat. Kami kemudian memperhatikan bahwa ayah dan anak perempuan memiliki bekas luka besar di pipi mereka. Namun, dengan bersemangat memberitahu Wei bahwa dia telah menemukan sesuatu yang akan membuat mereka cantik. Selanjutnya, dia mengeluarkan sepotong kulit tikus dan menyuntikkannya dengan cairan yang telah dia buat. Dia kemudian meletakkan kulit di pipinya dan menonton saat secara ajaib menyembuhkan bekas lukanya. Ayah sangat gembira bahwa eksperimennya berhasil, tetapi segalanya berubah menjadi menakutkan ketika kulitnya mulai beregenerasi dengan cepat. Itu akhirnya menutupi mulutnya dan ketika dia mati-matian memotongnya dengan pisau bedah, itu tumbuh kembali. Setelah melihat ini, Wei panik dan mencoba membantu ayahnya. Dia mulai menikamnya untuk menghilangkan kelebihan kulit, tetapi sayangnya akhirnya membunuhnya. Dalam prosesnya, adegan kemudian berpindah ke beberapa tahun kemudian, di mana Wei telah tumbuh menjadi seorang dewasa muda dan merupakan seorang jenius seperti ayahnya. Aku tidak tahu apakah aku akan menyebutnya jenius setelah apa yang baru saja kulihat. Saat ini dia tinggal bersama kerabatnya yang tidak memperlakukannya dengan baik dan menganggapnya aneh. Suatu hari, dia mendapatkan kesempatan beasiswa untuk belajar di sebuah universitas di Selandia Baru. Dia menerima tawaran itu tanpa ragu dan memutuskan untuk memulai hidupnya yang baru. Pada adegan berikutnya, Wei tiba di Selandia Baru dan dijemput oleh saudara perempuan ayahnya, Tante Ling. Dia sangat senang melihatnya, dan mereka pun mengalami reuni yang penuh emosi. Dalam perjalanan pulang, Tante Ling memberitahu Wei bahwa dia telah berpisah dari suaminya dan tinggal bersama putrinya, Angela. Dia juga mengungkapkan bahwa dia sering pergi untuk urusan pekerjaan, jadi hanya akan ada Wei dan Angela di rumah. Setibanya di rumah, Tante Ling memperkenalkan Wei kepada Angela, yang menyapanya dengan santai. Wei kemudian menuju ke kamarnya, di mana dia mendirikan sebuah altar untuk ayahnya yang telah meninggal dan berbicara dengannya. Keesokan paginya, dia tiba untuk hari pertamanya di universitas dan bertemu dengan seorang pria tunawisma yang cacat bernama John. Dia bertanya padanya arah menuju gedung sains, yang kemudian diberikan olehnya. Kedua kemudian saling memperkenalkan diri sebelum Wei pergi ke kelasnya. Di adegan berikutnya kita melihat seorang profesor sains bernama Dr. Paul memberikan kuliah. Angela, yang ternyata populer, duduk bersama sahabat-sahabatnya Eve dan Jasmine, sementara Wei sendirian di kamar mandi. Paul kemudian membagikan hasil ujian, yang menunjukkan bahwa Wei adalah satu-satunya yang mendapatkan nilai 100, mengejutkan para siswa lainnya. Setelah kelas selesai, dia pergi ke laboratorium sains dan mencoba melanjutkan penelitiannya menggunakan buku catatan lama ayahnya. Paul bertanya apa yang sedang dia lakukan dan Wei dengan malu-malu meminta maaf karena mengganggu. Kemudian dia memperhatikan buku catatan yang ditulis dalam bahasa Cina, dan Wei menjelaskan bahwa itu adalah penelitian ayahnya, yang dia coba selesaikan kembali. Profesor tersebut terkesan dengan dedikasinya dan menawarkan dia posisi sebagai asisten laboratoriumnya. Dia menyatakan bahwa jika dia melakukannya dengan baik, dia mungkin memperbolehkan dia untuk mengerjakan penelitiannya. Wei sangat senang dengan kesempatan itu dan langsung menerima. Setelah dia pergi, Paul melakukan penelitian di internet tentang ayahnya dan menemukan bahwa ayahnya sedang bekerja pada eksperimen cangkok kulit. Keesokan harinya, Wei melihat Angela, Eve, dan Jasmine sedang berkumpul dan mendekati mereka. Angela tidak senang melihatnya, tetapi dengan enggan memperkenalkannya kepada yang lain. Wei kemudian mengundang mereka untuk makan siang untuk mencoba hidangan Cina favoritnya. Awalnya para gadis ragu-ragu, tapi akhirnya mereka setuju. Selama makan, Wei tampak sangat senang dan mengambil selfie dengan para gadis, tetapi mereka tidak senang. Angela terlihat malu dengan sepupunya dan menolak makan apapun. Pada akhirnya, dia dan Eve pergi dengan kasar tanpa menyentuh makanan. Hanya Jasmine yang merasa kasihan pada Wei, dan dia mencoba beberapa makanan sebelum pergi. Makanannya lezat. Apa yang sedang mereka lakukan? Dalam perjalanan pulang, Wei bertemu kembali dengan John dan mereka mengobrol sebentar. Dia menceritakan tentang lukanya dan mengklaim sedang mengerjakan sesuatu yang akan membantu orang-orang yang mengalami cacat seperti mereka, tetapi John dengan baik meyakinkannya bahwa dia cantik apa adanya. Kemudian, Wei didekati oleh Paul, yang menawarkan tumpangan pulang. Dia memberitahunya bahwa dia sangat antusias dengan penelitian Wei dan percaya bahwa mereka dapat mencapai hal-hal besar jika bekerja sama. Dia menyarankan agar mereka bisa langsung mulai bekerja keesokan paginya, yang membuat Wei bersemangat. Beberapa hari berikutnya, Paul dan Wei bekerja bersama melakukan eksperimen,
tetapi mereka gagal mencapai hasil yang signifikan. Mereka menyimpulkan bahwa yang mereka butuhkan hanyalah agen pengikat untuk menggabungkan jaringan kulit, tetapi dia tidak tahu apa itu. Suatu hari, saat mereka sedang bekerja, Jasmine datang dan bertanya pada Paul apakah dia sedang mencari asisten laboratorium. Dia tidak hanya menjawab ya, tetapi akhirnya menggantikan posisi Wei tanpa ragu. Beberapa saat kemudian, saat pulang, Jasmine mendekati Wei dan mengklaim bahwa dia tidak berniat merebut posisinya. Dia juga mendorong Wei untuk berhenti menutupi pipinya dengan syal dan meyakinkan bahwa dia cantik. Kata-kata Jasmine menyentuh Wei dan dia menyadari bahwa Jasmine adalah orang yang baik, berbeda dengan teman-temannya. Tidak lama kemudian, perhatian Wei tertuju pada gambar bunga bangkai. Hal ini memicu ide di benaknya dan malam itu dia masuk ke pembibitan untuk mencuri bunga tersebut. Dia berharap bunga itu akan menjadi bahan pengikat yang telah lama dia cari. Malam itu juga, Wei kembali ke laboratorium dan mulai bereksperimen dengan bunga-bunga itu. Di ruangan lain, kita melihat Paul sedang intim dengan Eve, yang mengungkapkan bahwa mereka sedang berkencan. Atau dia hanya menggunakan Eve untuk mencoba mengeluarkan zat pengikat dari dirinya sendiri. Wei mengambil sepotong kulit dari pahanya dan mencampurnya dengan larutan yang telah dia buat. Kemudian dia menempelkan kembali kulit itu ke pahanya dan menyuntikkan zat tersebut ke area tersebut. Betapa terkejutnya dia, kulit itu mulai menyatu seolah-olah sedang sembuh. Tak lama kemudian, Paul dan Eve menyadari kehadiran Wei di ruangan lain, sehingga dia pergi untuk menemuinya. Wei dengan bersemangat memberitahunya tentang bunga mayat dan bagaimana dia bisa menciptakan formula yang sempurna. Tetapi ketika dia menunjukkan pahanya, Eve salah paham dengan situasinya dan mengambil foto momen itu. Kemudian dia menarik Wei pergi, mengklaim bahwa mereka sedang mengadakan malam khusus perempuan. Wei secara tidak sengaja meninggalkan buku harian ayahnya karena terburu-buru. Paul menyadari hal ini dan menelepon seorang teman untuk meminta bantuan menerjemahkan tulisan-tulisan tersebut. Beberapa saat kemudian, Angela menerima sebuah foto dari Eve di mana Wei memperlihatkan pahanya kepada profesor. Hal ini membuatnya sangat marah dan dia segera bergegas pulang untuk menghadapi sepupunya, tetapi tidak menemukannya. Di tempat lain, Eve membawa Wei ke lokasi terpencil dan menegurnya karena mencoba menggoda pacarnya. Wei menegaskan bahwa dia tidak memiliki jenis hubungan seperti itu dengan Paul, tetapi gadis yang sombong itu tidak percaya. Eve kemudian meninggalkan Wei terdampar di tengah-tengah tempat sepi dan pergi begitu saja. Beberapa jam kemudian, Wei akhirnya pulang dengan berjalan kaki dan menemukan Angela yang sangat marah menunggunya. Dia sangat terpukul mengetahui bahwa kuil ayahnya telah dihancurkan. Angela kemudian menuduh Wei tidur dengan profesor dan menolak mendengar penjelasan apapun. Pertengkaran pun terjadi antara mereka, yang segera meningkat menjadi perkelahian fisik. Angela akhirnya unggul dan menjepit Wei ke tanah sebelum mencekiknya dalam tindakan putus asa untuk membela diri. Wei mengambil sumpit dari dekatnya dan menusuk mencengkeram mata Angela, yang akhirnya membunuhnya. Sayang sekali dia tidak kulit putih dan bodoh seperti yang lain. Dia tidak akan tahu bagaimana menggunakan benda itu. Setelah itu, Wei segera menyesali tindakannya tetapi mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia masih bisa memperbaikinya. Dia menyeret Angela ke kamar mandi dan menghilangkan lapisan tipis kulit dari wajahnya. Dia menyuntikkannya dengan zat yang dia ciptakan dan kemudian menerapkannya ke wajahnya sendiri. Substansi itu berlaku dan dia segera mengalami transformasi, mengambil penampilan Angela. Itu adalah beberapa bunga yang kuat. Sangat senang melihat wajah barunya dan berkomentar tentang betapa cantiknya dia. Ketika Bibi Ling tiba di rumah, dia menganggap Wei sebagai putrinya dan tidak curiga apa-apa. Wei merasa bangga dengan apa yang telah dia capai dan memutuskan untuk hidup sebagai Angela mulai sekarang. Keesokan paginya, dia pergi ke universitas berpura-pura menjadi Angela dan menikmati popularitas serta perhatian yang baru ditemukan. Dia hangout dengan Eve dan Jasmine, yang juga tidak menyadari adanya perbedaan. Wei secara tidak sengaja menggunakan kata 3 suku kata di salah satu kelas, tetapi untungnya teman-temannya bahkan tidak mengerti apa yang dia katakan. Setelah kelas, dia pergi berkencan dengan pacar Angela ke suatu tempat terpencil di hutan. Dia menyatakan cintanya padanya dan Wei, yang belum pernah memiliki pacar sebelumnya, berpura-pura menanggapi. Keduanya mulai berciuman, tetapi tiba-tiba wajah Angela terlepas dan jatuh menimpa laki-laki itu. Dia terkejut melihat wajah asli Wei dan mulai panik. Dia mencoba lari, tetapi karena terburu-buru, terjatuh terlalu jauh dan jatuh dari tebing. Wei merasa ngeri oleh kejadian yang tak terduga itu dan bergegas kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Wei menggunakan sisa zat tersebut untuk menempelkan kembali wajah Angela ke wajahnya sendiri.
Dia kemudian menyadari bahwa cairan itu hampir habis dan dengan putus asa mencari buku catatan ayahnya untuk merekonstruksi formula tersebut. Dia tidak menemukannya dimanapun dan akhirnya menyimpulkan bahwa Paul pasti telah mengambilnya. Wei menelpon profesor berkali-kali, tapi dia tidak menjawab. Hal ini membuatnya sadar bahwa profesor bermaksud menggunakan formula ayahnya dan kemudian mengambil seluruh kredit atas penemuan itu. Keesokan harinya, Wei mendapatkan ide dan mengundang Eve ke rumahnya untuk menginap. Ketika mereka sampai, Eve berkomentar tentang bau busuk di tempat itu. Tapi Wei mengabaikannya, mengira bau itu berasal dari altar sepupunya yang aneh. Eve segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan dengan gugup mengatakan ingin pergi. Tetapi tiba-tiba Wei mengambil sebuah benda dan berusaha memukul kepala Eve dengan benda itu. Eve yang ketakutan berlari keluar dan bersembunyi di kolam di depan rumah. Namun, Wei akhirnya mengejarnya dan menancapkan sebuah mesin bor ke air. Dia kemudian mengebor tengkorak Eve dan membunuhnya dengan mengerikan. Setelah itu, Wei mencabut kulit Hawa, meletakkannya di wajahnya. Dia bahkan mewarnai rambutnya pirang agar terlihat seperti dia. Keesokan harinya di universitas, melihat beberapa polisi mencari Angela setelah pacarnya ditemukan tewas. Ini membuatnya gugup dan dia segera kembali ke rumah. Di malam hari, Wei memotong tubuh kedua gadis itu dan melemparkannya ke kolam. Dia kemudian memeriksa ponsel Eve dan menemukan foto berbahaya yang diambil beberapa hari yang lalu di laboratorium. Wei segera mengirim foto itu ke otoritas kampus, menuduh bahwa profesor itu telah tidur dengan seorang mahasiswa. Ini benar-benar merusak reputasi Paul dan dia dipecat dari pekerjaannya. Namun, dia tidak terlalu kecewa, karena dia berada di ambang membuat terobosan ilmiah yang dapat mengubah dunia. Dalam adegan berikutnya, Paul terlihat mengerjakan substansi dan setelah beberapa kali mencoba, dia akhirnya mencapai formula yang ideal. Kemudian dia mengirim pesan kepada pacarnya, Eve, dan memberitahunya tentang keberhasilannya. Paul mengundangnya agar mereka bisa merayakan, tetapi dia sama sekali tidak menyadari bahwa yang telah membaca pesan itu adalah Wei. Tak lama kemudian, Wei yang menyamar sebagai Eve, mengunjungi rumahnya untuk mencari buku harian ayahnya. Paul mengambil sebotol anggur mahal dari kompartemen tersembunyi dan Wei memperhatikan tempat dia menyimpan barang berharga itu. Saat dia sedang terganggu, Wei membuka kompartemen itu dan menemukan sebuah botol berisi zat yang dia ciptakan. Dia kemudian pura-pura sakit kepala dan buru-buru keluar rumah dengan membawa botol itu. Setelahnya, Paul merasakan ada yang tidak beres dan memeriksa kompartemen itu. Dia terkejut menemukan botol itu hilang, tetapi tidak terlalu khawatir karena dia masih memiliki buku catatan. Kemudian dia menyatukan semua petunjuk dan berhasil menyadari bahwa gadis dari tadi bukanlah Eve, melainkan Wei. Dia pasti baru saja memakainya setelah kembali ke rumah, menghapus penyamarannya dan berubah menjadi diri yang sebenarnya. Dia segera dikunjungi oleh Jasmine, yang khawatir karena dia tidak dapat menemukan Angela atau Hawa. Wei mengklaim bahwa mereka berdua sedang menginap, dan Jasmine dengan mudah mempercayainya. Namun, ketika yang terakhir membuka lemari es untuk minum, dia ngeri menemukan kepala Hawa yang bermutasi. Tetapi sebelum Jasmine dapat memproses pemandangan mengerikan ini, membungkus kepalanya dengan plastik dan mencekiknya sampai mati. Beberapa waktu kemudian, Paul tiba di rumah dan menemukan Wei yang tertekan. Dia bertanya apa yang telah dia lakukan, dan Wei menjawab bahwa itu salahnya karena mencuri pekerjaan ayahnya, tetapi Paul tidak peduli dengan etika. Dia hanya senang telah membuat penemuan terobosan yang akan membuatnya menjadi miliarder. Dia mengklaim bahwa dia hanyalah asisten laboratoriumnya, dan sebagai ilmuwan utama, semua pujian berhak diberikan kepadanya. Paulus kemudian meminta botolnya, jadi dia memberitahunya. Itu ada di lemari es. Dia dengan bersemangat membukanya, hanya untuk ngeri melihat kepala Hawa yang dimutilasi. Dan seperti sebelumnya, dia memanfaatkan gangguan dan menusuk lehernya dengan jarum, membuatnya tidak sadarkan diri. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Paul berbaring di atas meja dengan kulit lehernya dicukur. Oleskan sepotong kulit baru ke lehernya dan menyuntikkannya dengan zat tersebut. Hal ini menyebabkan tubuhnya berputar menjadi regenerasi jaringan yang tidak terkendali, seperti yang terjadi pada ayahnya. Paul mulai berteriak kesakitan, yang segera didengar oleh seorang wanita tua tetangga. Wei kemudian menjatuhkan sedotan ke tenggorokannya untuk membuatnya tetap hidup sementara dia perlahan-lahan dikonsumsi oleh kulit yang beregenerasi. Tak lama setelah itu, wanita tetangga tiba di rumahnya dan ngeri melihat Wei menyiksa. Untungnya dia berhasil melarikan diri sebelum psiko dapat menangkapnya sekarang karena penutupnya telah diledakkan. Memutuskan untuk melarikan diri dari sana dia berlari tanpa tujuan melalui kota sementara polisi mulai mengejarnya.
Wei berakhir di stasiun kereta bawah tanah tanpa petunjuk di mana harus bersembunyi. Untungnya dia bertemu John, pria tunawisma yang dia temui di luar universitasnya. Dia memohon kepadanya untuk menyembunyikannya di bawah selimutnya dan dia setuju untuk membantu. Namun, dalam tergesa-gesanya, Wei yang keji membawa pecah, menumpahkan cairannya. Ia bereaksi dengan kulit mereka dan menyebabkan penggabungan aneh dari kedua tubuh mereka, yang membuat mereka menyatu bersama. Pada adegan berikutnya, kita melihat bahwa beberapa waktu telah berlalu dan Wei, yang dituduh melakukan pembunuhan berkali-kali, masih hilang. Mayat Angela Eve dan Jasmine ditemukan, sementara Paul dibiarkan dalam kondisi kritis. Suatu malam, Bibi Ling, yang masih berduka, memperhatikan seseorang di jalan yang mirip Wei. Dia menghentikan gadis itu, tetapi kecewa menemukan bahwa itu adalah orang lain. Lang kemudian memperhatikan seorang tunawisma di tempat parkir dengan selimut di atas kepala mereka. Ternyata makhluk itu adalah perpaduan mengerikan antara John dan Wei, dengan 4 mata dan fitur-fitur yang salah tempat dengan mengganggu. Pemandangan menakutkan itu membuat Tante Lang ketakutan, yang lari sambil menjerit ketika film itu berakhir.